Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas, pelajaran statistik bisnis, dan perkenalkan, nama saya Lia Novitasari dengan NIM 4321 7110263 dengan dosen pengampu Bapak Taufik. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan distribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi. Macam-macam uji normalitas, yaitu ada uji grafik, ada metode chi-square, ada metode Kolmogorov-Smirnov, ada metode Lilliefors, dan ada metode Sapir. Metode uji grafik. Uji grafik ini adalah dengan memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada titik normal P minus P plot or regression standard residual. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila sebaran titik-titik berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai tersebut normal. Metode chi-square. Metode chi-square atau x-squared untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan dan penyimbangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan, dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, cocok untuk data dengan banyaknya angka besar. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Sedangkan metode Kolmogorov-Smirnov, metode ini tidak jauh berbeda dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun perbedaannya pada signifikasinya. Metode Shapiro-Wilk. Metode ini menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut, kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov pada res_1 untuk persamaan regresi pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Adapun data dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya kita buka menu SPSS, lalu kita klik variabel view. Pada kolom name kita ketik motivasi. Di bawahnya kita ketik prestasi. Lalu pada kolom desimal kita ubah semuanya menjadi angka 0. Pada kolom label kita ketik motivasi belajar. Dan di bawahnya prestasi belajar. Measure-nya kita ganti semua menjadi scale. Lalu kita klik data view. Di situ sudah ada variabel motivasi dan prestasi. Selanjutnya kita copy paste data yang sudah kita punya di Excel tadi.
Kita pindahkan ke sistem SPSS. Setelah itu, kita akan memunculkan nilai res underscore 1 yang akan kita uji normalitasnya. Caranya sebagai berikut. Pada sistem SPSS ini, kita pilih menu Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita ketik Linear. Muncullah Linear Regression. Masukkan variabel prestasi belajar ke dependent, motivasi belajar ke independent. Lalu klik Save. Lalu muncul Linear Regression Save. Pada bagian residual, kita checklist Unstandardized, lalu abaikan kolom yang lain, lalu klik Continue, lalu klik OK. Nah, untuk output ini, lalu pada data view muncullah variabel baru yang berjudul res underscore 1. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Pilih menu Analyze, lalu pilih Nonparametric Test, lalu klik Legacy Dialog, lalu klik satu sampel KS. Nah, muncullah one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita klik Unstandardized ke tes variabilis. Tes distributionnya itu kita klik normal, lalu kita klik OK. Inilah hasil dari one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi dan persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.